Offspring itu lebih superior daripada Alien Queen. Let me explain. Gue akan disclaimer sedikit, yang gue bicarakan di sini bukan dari segi sinematografi atau filmnya. Kalau dari sinematografi dan film, gue tidak bisa membandingkannya karena memang itu di luar ranah gue. Itu adalah tugas dari para cinephils di sana. Cuman kalau dari gue pribadi, kedua film ini memang mempunyai karakteristik masing-masing dalam segi sinematiknya. Untuk Aliens memang pasti itu lebih ke arah action, dan itu sangat-sangat bagus dan sangat-sangat luar biasa pada zamannya. Dan untuk Alien Romulus ini memang berfokus ke elemen survival horror di luar angkasa. Jadi dari segi penataan filmnya udah beda. Maka dari itu gue tidak membicarakan sinematografi di sini. Yang jelas akan gue bicarakan adalah lore in filmnya, yaitu Offspring dan juga Alien Queen. Kenapa gue bilang Offspring itu lebih superior? Karena dari penampilannya saja kita tidak memprediksi ada makhluk ini. Kita tidak tahu menau. Ya, sama sekali. Lu mau kita kasih clue seperti apapun, kita tidak tahu. Bahkan di trailernya sebenarnya ada clue-nya, tapi kita tidak tahu. Apa yang kita berpikir di situ? Ya, mentok-mentok something like Deacon atau sesuatu seperti di Prometheus atau Alien Covenant, makhluk-makhluk aneh itu. Tapi ketika di film Aliens 1986, kita bisa sedikit memprediksi ini dengan banyaknya peletakan telur yang tidak rapi, terus juga banyaknya kokun dengan jumlah yang sangat besar. Apakah ini akan ada Alien Queen atau mungkin ada alien yang jauh lebih besar? Dan ternyata boom, benar. Untuk element of surprise ini jelas dua-duanya menang. Ya, setara lah. Cuman untuk Alien Queen tuh kalian ada perasaan lega, ya, relieving, dan juga seperti wah, Alien Queen. Ya udah. Ya, it's a xenomorph but big with a big balls, ya, bisa keluarin telur. Ya, apa yang lu expect? Ya, secara kekuatan sudah pasti lebih hebat, secara ukuran juga sudah pasti lebih besar. Tinggal bagaimana cara melawannya kan. Nah, kebetulan di sini cara melawannya adalah dengan menggunakan prototype robot. Ya, robot untuk angkut itu dipakai buat ngelawan si Alien Queen. Penyelesaiannya bagus walaupun memang sama seperti di film Aliens 1979. Serunya dapat, actionnya dapat, tegangnya dapat. Cuma ketika kalian lihat, wah ini Alien Queen, ya udah Alien Queen gitu loh, lebih besar aja. Cuma ketika Alien Romulus muncul, rilis, dan kalian mungkin nontonnya di rumah atau di bioskop waktu itu, jujur ya, gue kan nonton itu di bioskop, dan gue ketika tahu kalau misalkan xenomorph itu udah dikalahkan dengan cara yang lumayan memuaskan, ya, mereka mencoba meniru Aliens 1986, gue merasa kurang puas. Yang lain mungkin merasa puas di satu teater, tapi gue pribadi merasa kurang puas. Gue bilang kayak segini doang. Pas Andy bilang get away from her you, ya itu gue cuman mikir lah, begini doang. Yakin Alien Romulus ya sih, memang dia kan pengen coba kembali ke konsep Aliens 1979. Horornya kita memang dari awal dibangunnya bagus, tense-nya dapet. Terus di akhir memang karena banyaknya xenomorph, ya udah tempur tembak-tembakan kelar, ya udah. It's a complete film. Ini basically Aquaman tapi versi horor. Aquaman itu film yang bagus, cuman ya kayak kita pas nonton itu kayak ini ada elemen surprise ya gitu, udah gini doang penyelesaiannya. Udah beres, itu film rapi. Sama gue juga pikir Alien Romulus bakal seperti itu. Udah kelar semua, wah film rapi. Gue sempat malah mikir gini, ini ada sesuatu gak di endingnya? Mungkin facehugger nyaplok atau gimana di ending supaya cliffhanger. Karena kan ini sutradaranya film horor juga kan, Fede Alvarez. Ternyata memang ada satu scene yang gue ingat di trailer, itu adalah ketika Kay teriak, dia kan lagi hamil juga. Gue mikir scene ini mana ya? Tapi bisa itu scene yang dihapus, karena ada beberapa scene trailer yang dihapuskan. Dan setelah gue coba untuk mikir, gue setelah kelar itu act 3-nya, gue coba mikir ini mau dia bawa kemana, apa filmnya udah selesai. Gue mikir kayak ya udahlah, udah selesai. Ya mungkin memang inilah Alien Romulus, sebuah film sequel dari Aliens 1979, gak mau merusak sequelnya lagi tuh dari Aliens 1986. Gue pikir ya sudahlah, ini kan film ada di tengah-tengah juga.
kondisi udah kejepit nih. Lu mau bikin plot twist apa lagi? Ternyata Rain Carradine adalah host dari Alien Queen. Itu kan udah kayak, aduh ini mau dibawa kemana nih arahnya nih. Itu yang paling logis memang Rain itu menjadi Alien Queen. Itu udah paling logis dan paling aman ya. Paling logis dan paling aman, jalan lurus linear. Nah, ketika mulai act tambahannya atau act 4 sebutannya, baru di situ gue mikir ini something's wrong ini kan tadi ada sesuatu di si Kay kan nyuntik gitu kan di belakang lehernya compound Z01. Ini something's wrong ini. Dan ternyata kejadian. Dan itu beneran lu dibikin cengok, lu dibikin tegang, abis padahal itu is supposed to be action kan, kayak di Alien Queen, it's supposed to be action. Jadi ketika Alien Queen muncul, lu bakal mikir ini akan ada pertarungan besar, tembak-tembakan yang luar biasa, aksi yang luar biasa. Tapi ketika ini makhluk yang satu ini muncul, lu bahkan prosesnya itu ditampilkan bakal terjadi pertarungan, cuman horornya masih dapat gitu loh. Kayak ini serem, horor, dan ketika dia muncul pertama kali di layar seperti ini, dar, itu damn, gue langsung wah ini gila, ini merinding abis bos. Lu ini udah nggak bisa bilang ini film survival action, udah ini survival horror, science survival horror. Udah bukan science survival action, udah bukan. Ini gila nih. Ini gue mikirnya kayak dia nggak ada peralatan robot di pesawatnya, nggak ada tembakan pistol atau something rifle yang lebih besar lagi dari yang sebelumnya. Peralatan seadanya. Ini gimana ngalahinnya? Makhluknya tinggi banget. Andy, pas gue liat Andy sekali tebas, anjing ini mah udah, gue udah mikir kayak ini hopeless mampus, bad ending. Tapi gue mikir kayak, tapi nggak mungkin dibikin bad ending, pasti ada sesuatu. Dan ternyata dugaan gue memang benar. Elemen surprise-nya ternyata ya dibuang keluar angkasa dan langsung mati kena gesekan cincin, karena memang pesawatnya udah di build up tuh dari awal, lab dan juga pesawatnya kan nempel. Itu memang sedang mendekati cincin dari planet apa namanya, lupa gue, Jackson 6 atau apa nama planetnya, gue lupa, sorry. Jadi ini yang bikin menarik ya, makanya gue bilang Offspring itu memang lebih superior daripada Alien Queen, karena lu dibikin cengok, lu dibikin menganga, lu dibikin merinding, serem, bahkan lu bingung gimana cara mengalahkannya. Lu nggak kepikiran cara yang bisa dilakukan Rain apa untuk bisa mengalahkan makhluk ini. Kalau kalian berpikir satu-satunya dengan melempar dia keluar angkasa, itu jawabannya salah. Karena di konsep art ternyata ada gambar yang menunjukkan kalau misalkan Offspring ini memang bisa bertahan di luar angkasa atau di ruang hampa. Dan dia bisa manjat, literally intelijensinya lebih parah daripada Xenomorph. Sebenarnya Xenomorph itu bukannya intelijensinya berkurang ya waktu di Alien 1979. Tapi dia memang kecolongan aja. Kebetulan dia kecolongan, dia udah megang pintu, kecolongan, ditembak lagi sama pengait, dia langsung terbang ke luar angkasa. Simpelnya kan begitu. Tapi untuk Offspring ini nggak bisa karena agility-nya itu sangat-sangat luar biasa gitu loh. Maka dari itu gue sempat bingung ini mau gimana cara mengalahkannya. Ternyata kegesek cincin dan dia memang masih nyangkut di kargo lah. Jadi aman. Dia udah tewas. Berbeda dengan Alien Queen, kalau Alien Queen tuh gue udah duga ini nggak bisa dikalahin. Tapi gue inget ada adegan yang Ripley latihan pakai robot dan ternyata benar dipakai. Dan salah satu cara mengalahkannya antara kepala dihancurin atau dibuang keluar angkasa. Dan ternyata benar dibuang keluar angkasa karena memang dari gerak-geriknya sudah kelihatan. Itulah perbedaannya dari Alien 1986 dan juga Alien Romulus, tepatnya untuk karakter yang ada di Act 4. Ini yang sering menjadi perbandingan. Nah sekarang gue kasih tahu. Masing-masing punya keunggulan, cuma menurut gue memang Offspring ini walaupun memang formatnya sudah dipakai di Alien Resurrection dan juga Alien 1986, ini formulanya masih works karena memang disajikan dan diramu dengan sangat apik oleh sutradara film horor yaitu Fede Alvarez. Ini sangat-sangat luar biasa, mind blowing, lu gak akan kepikiran dan masih bisa masuk ke lore atau cerita dari Alien yang memang dibangun oleh Ridley Scott. Walaupun memang Alien Queen itu di luar dari konsep Ridley Scott, beliau tetap setuju. Jadi video gue yang sebelumnya itu gue bukan mendis
apa yang dilakukan oleh James Cameron. Gue cuma bilang kalau misalkan kehadiran Alien Queen itu memang merusak seluruh tatanan dari lore Alien, karena itu udah bukan kelihatan seperti bioweapon tapi kelihatan seperti creature. Sebenarnya sesimpel itu. Gue tetap suka Alien Queen, konsepnya bagus, keren, desainnya juga keren, aksinya juga keren, sama seperti Offspring dan juga sama seperti Newborn di Alien Resurrection. Kira-kira seperti itu, dan mudah-mudahan kalian bisa paham, menambah wawasan kalian seputar Alien Xenomorph lagi dan juga Alien Universe. Kalau begitu, see you guys on the next video.